Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini kampanye akbar Prabowo Gibran. Langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Leo Chandra. Leo, bagaimana kondisi pantauan terkini kampanye akbar Prabowo Gibran? Sira Safira, pemirsa yang ada di rumah, beginilah situasi untuk di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana memang hari ini merupakan hari terakhir kampanye akbar dari paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Seperti yang terlihat juga Sira Safira dan juga pemirsa, bahwasannya ini terlihat sekali seluruh pendukung dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan mengenakan kaos berwarna biru. Dan memang diketahui bahwasannya hari ini merupakan pesta rakyat untuk Indonesia Maju. Dan tadi juga hadir sejumlah petinggi elit dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga hadir Abu Rizal Bakri selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Kemudian ada Herlangga Hartanto, Ketua Umum Golkar. Dan juga ada juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, juga hadir dalam kampanye akbar dari paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sira Safira dan juga pemirsa, ada hal yang unik di mana tadi Gibran mengenakan atau menggunakan motor listrik, yang ini juga menjadi visi misi dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan juga tadi dalam pidatonya Prabowo Subianto juga menyampaikan kepada seluruh pendukungnya agar melakukan mencoblos pada tanggal 14 Februari dengan rasa damai, aman, dan juga tentram. Mengingat bahwasannya memang siapapun yang terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden nantinya, maupun dari nomor urut 1, 2, ataupun 3, Prabowo Subianto berharap agar Indonesia ke depannya lebih maju, sejahtera, dan juga makmur. Di mana tadi dalam acara kampanye akbar ini juga mempernampilkan sejumlah musisi tanah air kenamaan Indonesia seperti Dewa 19, kemudian juga ada Ari Lasso, kemudian sejumlah juga selebgram dan juga artis kenamaan ibu kota juga turut meramaikan kampanye akbar dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan juga terlihat ini masih dipenuhi oleh sejumlah pemuda, yaitu mereka yang bergabung dalam relawan dan juga pendukung dari paslon nomor urut 2 di kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Begitu Sira Safira, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra, informasi langsung mengenai pantauan kampanye akbar Prabowo Gibran dari Gelora Bung Karno. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat sebenarnya efek secara garis besar dari kampanye yang dilakukan ini seperti apa, termasuk pada puncak kampanye akbar hari ini? Ya, efek dari sebuah kampanye akbar tentu pertama, ini sebenarnya bukan sekedar untuk melakukan mass mobilization atau mobilisasi massa dalam skala besar, tetapi dengan berkumpulnya sekian banyak basis pemilih loyal itu juga kemudian akan memberikan pesan bahwa infrastruktur pemenangan mereka memang betul-betul siap. Nah, pesan ini yang kemudian seharusnya menjadi sebuah wake up call, terutama bagi infrastruktur pemenangan di tingkat bawah, mulai dari daerah, kemudian kabupaten, sampai di TPS untuk betul-betul bersiap menghadapi 14 Februari yang akan datang. Dan kesiapan itu bukan diukur dari apakah kemudian efektif atau tidak memobilisasi massa dari rumah-rumah mereka ke TPS untuk meyakinkan mereka mencoblos di surat suara, tetapi juga pasca pencoblosan. Sehingga kemudian mengamankan, dalam konteks ini adalah mendapatkan suara. Sama fungsinya dengan seberapa efektif mengamankan suara. Maka proses pengawasan, saksi, termasuk dalam upaya rekapitulasi di semua tingkatan harus betul-betul diamankan. Nah, maka kemudian fungsi konteks mass mobilization ini betul-betul memiliki efek psikologis untuk memberikan pesan secara moral politik bahwa tinggal sejengkal lagi, tinggal selangkah lagi untuk memastikan kemenangan di masing-masing kubu paslon yang ada. Oleh karena itu, tentu ini akan menjadi efek yang luar biasa, termasuk misalnya mengapa kalau misal kita masuk di konteks 03. 03 juga melakukan penutupan kampanye akbarnya di Jawa Tengah. Besar kemungkinan kalau misal kemudian kampanye akbar 03 di Jawa Tengah adalah sebuah upaya untuk merekonsolidasi kembali
basis pemilih loyalnya yang dalam beberapa waktu yang lalu mengalami penggerusan signifikan. Bimbang Terutama begitu ya? bukan hanya bimbang, tetapi terjadi migrasi pemilih dari kubu 03 ke kubu 02. Karena bagaimanapun juga terjadi kanibalisme elektoral yang cukup signifikan, karena bagaimanapun juga basis pemilih loyal PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, tapi di saat yang sama justru mengalami penggerusan dan masuk di kubu 02. Maka dipilih misalnya Solo. Solo adalah sentrum kekuasaan dan lingkup pengaruh politiknya dari keluarga Pak Jokowi. Dan dilakukan oleh PDIP, Ganjar Mahfud berkampanye di Solo adalah sebuah upaya, pukulan politik, bahwa ini adalah kandang banteng dan jangan buat banteng ketaton, banteng terluka, karena bisa menyeruduk siapa-siapa yang menjadi terluka. Nah, tapi apakah kemudian efektif atau tidak? Kita akan uji. Apakah kemudian proses penggalangan ini betul-betul efektif, ataukah justru penggalangan yang dilakukan sebelumnya sudah menggerus proses elektoral yang sudah terbangun selama ini? Oke, kalau Bang Khodari melihat seberapa efektifnya kampanye Akbar ini langsung kepada suara pemilih? Kalau langsung menurut saya tidak ya, karena sesungguhnya masyarakat kita ini, apalagi ini kampanye terakhir, itu sudah mengerucut pilihannya. Jadi masing-masing sudah punya pilihan. Dan sesungguhnya pengaruh paling besar itu adalah proses-proses kampanye, proses-proses sosialisasi yang terjadi sebelum kampanye Akbar ini. Jadi pada hari ini sebetulnya lebih kepada semacam selebrasi, lebih kepada semacam selebrasi, lebih semacam penguat lah, katakanlah begitu. Jadi kalau ada kampanye yang begitu masif, hadirinnya begitu banyak, acaranya sangat meriah, menggembirakan, itu akan memberikan tadi kesan mendalam yang begitu menggoda. Itu kira-kira begitu. Jadi memberikan memori yang indah kepada para pendukung bahwa memang kita ini akan menang, dan itu akan dibawa menuju ke TPS. Saya kira pada hari ini sebetulnya kampanye yang atau kegiatan yang terpenting itu tidak selesai dengan adanya kampanye Akbar pada hari ini. Tetapi justru PR terbesarnya nanti bagaimana tanggal 14 Februari mereka-mereka yang sudah memilih 02 misalnya itu datang ke TPS. Karena tantangannya ada di sana. Untuk 02 ini kan sesungguhnya tantangannya bukan apakah dia akan nomor 1 atau tidak dalam coblosan, karena itu hampir pasti akan nomor 1, tetapi apakah bisa sekali putaran atau tidak. Nah, bisa sekali putaran atau tidak, mencapai angka 50% plus 1, itu sangat dipengaruhi oleh variabel voter turnout atau kedatangan dari pendukung 02 ke TPS. Kalau misalnya banyak pendukung 02 yang tidak datang ke TPS, bisa jadi angka survei yang sekarang ini 52, 53, itu akan turun di bawah 50, misalnya 49. Tetap nomor 1 sih dibandingkan dengan kandidat yang lain, tetapi sekali putaran tidak tercapai gitu loh. Jadi menurut saya PR-nya 02 ini sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan 03 gitu ya. Ya 01, 03. 0103 berat juga ya, karena harus kejar-kejaran berebut nomor 2 itu loh. Iya, kan angkanya kan tipis-tipis gitu, tipis-tipis. Oke. Nanti juga habis jeda gitu kita nanti akan terus membahas ya sebenarnya dinamika dari para pemilih ini akan seperti apa pada tanggal 14 Februari 2024. Breaking News TV One segera kembali.